Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Jika sesuatu bangunan ataupun gedung dibangun dalam pondasi atau dasar yang kokoh, yang kuat, maka pastinya bangunan itu akan tahan gempa, akan tahan badai, dan dia bisa bertahan dalam berbagai hal. Namun jika suatu bangunan didasarkan kepada pondasi atau dasar yang tidak kokoh, maka bangunan itu bisa cepat runtuh. Ketika badai datang atau gempa, dia akan sama rata dengan tanah. Bukan hanya itu, ketika orang berbicara atau menyampaikan pendapatnya kepada data atau fakta yang benar, maka seseorang tidak bisa membantah tentang kebenaran yang dia sampaikan. Namun jika fakta atau dasar dari sesuatu yang dia sampaikan tidak mengacu kepada data yang benar, maka ungkapannya itu, pendapatnya itu dianggap sebagai kebohongan atau yang sering kita dengar dengan istilah hoax. Demikian juga keimanan kita, kepercayaan kita. Jika kehidupan kita percaya lalu berlandaskan atas dasar atau pondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus, maka kehidupan kita pasti kuat, pasti kokoh. Ketika badai kehidupan datang, mungkin sakit penyakit, mungkin kerugian dalam usaha dan bisnis kita, atau mungkin ada konflik di tengah-tengah keluarga dan berbagai macam hal yang boleh berusaha untuk menjatuhkan kita. Tapi karena pondasi kita jelas, yaitu iman kita kepada Yesus, maka atas dasar itulah kita sanggup, dan bukan hanya sanggup, kita pasti menang dalam setiap persoalan. Namun demikian juga halnya jika orang berpondasikan kehidupannya hanya kepada kepintarannya, kekuatan dunia ini, maka percayalah, semuanya itu punya limit, punya keterbatasan. Dalam setiap pergumulannya, akhirnya kekuatan dunia ini tidak bisa menjawab, sehingga dia pasti akhirnya akan kecewa. Maka saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari tidak ingin kecewa dalam kehidupan ini. Tapi kita ingin kuat, kita ingin kokoh dalam menghadapi berbagai problema kehidupan kita. Maka hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, tidak ada dasar atau pondasi yang lain selain dasar atau pondasi yang telah ada, yang kokoh, yang kuat, yaitu iman, kepercayaan kita kepada Yesus. Jika satu keluarga berdasarkan kepada imannya kepada Yesus, maka percayalah, kesulitan apapun yang dihadapi oleh keluarga itu, konflik-konflik yang boleh datang ke dalam keluarga itu, pada akhirnya mereka akan memenangkan. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari berlandaskan Kristus dalam setiap usaha dan pekerjaanmu, maka ingat, engkau akan mendapatkan berkat-berkat yang indah di dalam kehidupanmu. Namun jika sekali lagi kehidupan kita percayakan, kita landaskan hanya kepada kekuatan dunia ini, kehebatan kita, maka kita akan kecewa. Kita tidak akan mendapatkan sesuai dengan yang kita inginkan, termasuk yang diinginkan oleh Tuhan. Karena itu, hari ini kita semakin diteguhkan supaya keimanan kita, kepercayaan kita betul-betul berlandaskan hanya kepada Kristus. Yesus pernah berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Maka itu sebabnya gereja yang kita sebut sebagai tubuh Kristus yang kelihatan di tengah-tengah dunia ini selalu dilandaskan kepada iman yang benar, yaitu di dalam Yesus. Maka sering kita dengar bahwa Yesuslah dasar dari gereja, Yesuslah kepala dari gereja. Itu artinya supaya umat yang ada di dalam gereja itu benar-benar mempercayakan kehidupannya hanya kepada Yesus sebagai juru selamat dan pembaru kehidupan kita.
Dalam Injil Matius 7 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Artinya orang yang dengar-dengaran dengan firman Tuhan, orang yang percaya kepada kuasa firman itu sendiri, yaitu Yesus yang menjadi firman yang menjadi daging itu, maka percayalah hidupmu akan bijaksana dan engkau pasti terberkati di dalam kehidupanmu sehari-hari. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.